Nah, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Satu hal untuk keterwakilan 30% perempuan kita masih sudah P3 di Kabupaten Purworejo dalam rangka mewujudkan Purworejo kota yang lebih maju, kota yang lebih beriman. Itu salah satu tujuan kami yang lebih umum untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Purworejo. Sebelumnya atas memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami nyatakan pendaftaran Bacalek P3 Kabupaten Purworejo dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan ini P3 Kabupaten Purworejo resmi membuka pendaftaran Bacalek untuk pemilu 2024 dan secara teknis nanti bisa dilakukan lewat admin atau panitia yang akan kita tunjuk. Itu saja mungkin launching hari ini, dan sebelumnya saya minta teriak tiga kali karena ini belum ada yang teriak P3. Kalau saya bilang P3 jawab saya 3 kali P3 P3 P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Pun. Ya, lagi. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pun. Hari ini DPC P3 Kabupaten Purworejo resmi membuka pendaftaran Bacalek P3 Kabupaten Purworejo tertanggal 15 Desember 2022 yang nantinya akan berakhir sekitar 3 bulan ke depan atau tanggal 31 Maret. Harapannya kegiatan ini bisa menjadikan sebagai memberikan informasi kepada masyarakat Purworejo untuk bisa mengetahui bahwa P3 sudah membuka pendaftaran, dan teknisnya nanti juga bisa diketahui lewat selebaran dan yang lain. Intinya kami memberikan peluang kepada masyarakat Purworejo untuk mengabdi, berjuang untuk membangun Purworejo lewat jalur politik, lewat Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Purworejo. Untuk menarik simpatisan apa yang dilakukan ini? Beberapa hal sudah kami lakukan kaitannya dengan mekanisme pencalekan di setiap dapil. Kita nanti akan menerapkan sistem gotong royong dan kerjasama, di mana tidak hanya dalam sisi mencari jiwa pemilih untuk P3, tapi kami juga memberikan beberapa kompensasi bagi caleg yang
dalam satu dapil tidak jadi, tapi dia real memberikan kontribusi suara terhadap suara secara total, sehingga dalam setiap dapil ada yang terpilih dan terlantik menjadi anggota DPR. Ini sangat membantu ya Mas? Ya jelas, karena gini, ini sudah menjadi PO, peraturan organisasi dari tingkat DPP, dan ini kami lakukan di tingkat sampai di tingkat kabupaten kota. Harapannya dengan mekanisme seperti ini nanti kebersamaan akan lebih terjalin, karena yang sudah kalau sudah jadi itu kan tidak begitu memberikan peduli dengan yang real memberikan kontribusi suara, tapi tidak terpilih dan terlantik. Maka mekanisme ini menjadi ketentuan peraturan organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota, dan tentunya karena ini partai Islam, asas keadilan, kami ulangi, asas keadilan menjadi panglima kami dalam berorganisasi. Kalau target dewan yang akan dicapai berapa persen? Ini sering ditanyakan masalah target ya Mas. Tapi gini, coba kami bekerja semaksimal mungkin. Acuannya kan ada satuannya Mas, ada satuannya, setiap dapil itu ada yang diperebutkan, ada yang diperjuangkan, bukan diperebutkan. Makanya kami akan berjuang per lini saja. Kita tahu dulu. Kalau mungkin hanya kami yang tidak bicara target bilang angka, tapi kami akan mengupayakan semaksimal mungkin presisi setiap dapil untuk semaksimal mungkin. Ada target kenaikan juga ya jumlah pemilih? Oh jelas, kalau jumlah. Kalau di persentase ada berapa persen dari sebelumnya? Kalau dari angka yang kemarin paling tidak 100% 100% dari angka perolehan kemarin. Nah, dengan punya kantor yang sedemikian megah ini ada perubahan mungkin. Oh jelas. Jadi mohon maaf Mas ya, di P3 ini kan ini partai tua, partai tertua lah, yang namanya pun tidak berubah sampai hari ini, masih P3, Partai Persatuan Pembangunan. Dan lambangnya pun sudah tidak berubah, asasnya pun tidak berubah. Jadi ini membangkitkan semangat kami generasi muda khususnya untuk kembali nguri-nguri warisan mbah-mbah gitu. Ini partai yang jelas mempunyai ideologi, tujuan berbangsa dan bernegara yang sangat jelas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau upaya untuk menghadirkan milenial, ini kan tadi disebutkan ya sebagai partai yang mbah-mbah. Ini yang partai milenial gimana? Openingnya kayak kita gerak lewat Banom, Badan Otonom itu kita punya, ada Angkatan Muda Ka'bah, ada GMPI, ada GPK. Kita lebih kepada gerakan-gerakan yang lewat kepemudaan. Jadi setiap Banom mempunyai spesifikasi gerakan atau perjuangan sendiri-sendiri. Ini yang akan kita fokuskan. Kemudian untuk di kegiatan-kegiatan yang lebih pada kepemudaan, kemarin kita juga sering mengadakan lomba-lomba digital, lomba ucapan hari besar keagamaan, kemudian lomba digital semacam ucapan hari besar nasional dan sebagainya, dan itu kita apresiasi. sistem politiknya udah mulai digerakkan ya. Gerakan. Kalau untuk calonnya gimana? Calon presiden dari kami tidak ada gini, mohon maaf, ada batasan wilayah dan batasan masalah. Masalahnya P3, wilayah punya Kabupaten Purworejo. Nanti ada konsekuensi, bukan ada instruksi atau bahkan nanti ada komitmen kebersamaan untuk kita sementara sampai pencalekan ini kita fokus di pencalekan anggota legislatif dulu. Kalau untuk pendaftaran sudah ada calon sampai saat ini sudah mendaftar Pak? Sudah. Ini nanti langsung sudah ada yang membawa belangko dan sudah mulai mendaftar secara kehadiran. Tapi kan mendaftar itu kan kalau sudah mengembalikan belangko Mas, ya. Jadi kadang berpolitik itu kadang sering orang itu overlap atau bagaimana. Kalau sudah ngambil berkas dianggap mendaftar. Bagi kami sebelum mengembalikan berkas pendaftaran dan melengkapinya itu belum kami anggap sebagai caleg dari kami.
apalagi belum didaftarkan. Jadi ini nanti lewat seremonial tadi semua PAC pengurus anak cabang membawa form berkas pendaftaran, dan mekanisme di kami pendaftaran itu bisa lewat pengurus PAC tingkat anak cabang kecamatan, baru nanti naik ke DPC. Harapan ke depan Bapak terkait para calon pendaftar dan khususnya untuk P3 ke depannya seperti apa? Harapannya banyak dari beberapa kalangan lintas lah, tidak cuma wajah lama atau pengurus, tapi masyarakat publik secara umum yang belum ber-P3 tapi ada rasa atau ada rasa tresno karo P3 dan mau mencoba untuk berjuang lewat P3 ini, kami sangat berharap untuk mau berjuang bersama kami. Pemikiran filosofisnya P3 kinerjanya P3, karena dia juga orang P3 lama, wis aku wae sing selawai. Dia P3 iki ya partenya wis kan mainnya udah suwi, kok disiasati muga-muga kabeh bener. Nah, dengan kondisi yang demikian ini PR tandanya apa? Strategi apa agar jarak agar di Purworejo itu punya semacam opini. Kita punya banyak orang, punya media yang banyak, terutama frame opini itu penting sekali. Sekarang mungkin itu justru media massa sebagai alat kita untuk menunjukkan opini itu kan butuh dua topik dan media massa untuk itu bahwa P3 adalah partai bersih yang tidak mau politik, berjuang bela Islam, membela masyarakat Islam. Insya Allah mendapat simpati dari masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, monggo apa yang kami sampaikan ini, resep apa kalau kita menawarkan agar resep itu bahwa P3 itu tidak sama dengan politikus yang lain. Kalau saya sering menjelaskan begitu. Nah, niatnya Bu P3 masuk partai dosa murid kalau dosa mati. Setuju apa tidak? Kalau murid saya masuk P3, saya niat untuk dosa murid kalau mati. Percuma kalau saya masuk berjuang orang yang dosa mati. Jadi kalau perempuan yang tadi insya Allah mati. Jadi aku kan juga di dalam kok. Yang ngomong paling hadir. Tapi di tengah perjalanan Allah mengambil saya ikhlas untuk berjuang. Nah itu setelah gimana? Hal-hal semacam ini mungkin banyak konsep-konsep lain untuk membuat waktu ini positif dalam rangka ini. Insya Allah masih banyak orang yang cari kayak gitu. Saya masih banyak menemukan para tokoh sepuh yang menemukan. Bahkan saya ketemu kebetulan di Basnas ketemu dengan tokoh ini sebagai yang besarkan hati kita. Ketemu seorang kiai di kantor lah. Terus saya dibantu untuk perjuangan P3. Begitu kaget. Pak kirim Pak kirim brosur. Akhirnya dia balas saya. Balasnya saya beri-berikan kan. Pak Sayur, orang tua saya dulu tokoh P3. Dan saya insya Allah siap membantu untuk P3 di Purworejo. Karena dengan saya membantu P3 Purworejo berarti membantu perjuangan dan jariah Bapak akan teruskan. Wah, itulah saya dari gemeter itu saya kayak gitu. Nah, mengalihkan Maret kan kita sudah mulai namanya berarti kita harus yang menjarak. Mungkin ada tim khusus dari tim kemenangan. Dan tentunya kita mungkin perlu trik-trik tertentu untuk mengantisipasi ini. Nah, mungkin Pak Ketua bisa menyambung pertanyaan dari Pak Sayur. Oke, matur nuwun. Saya tanggapi ya dua pertanyaan dari Pak Sayur soal pertanyaan. Pertama gini, undang-undang pemilu berubah. Kalau dulu itu partai yang menentukan caleg, sekarang ada sing jadi, bukan sing jadi. Ini yang merubah pola
perpolitikan di tanah air kita. Sehingga ketika yang banyak yang jadi, maka kemudian ada beberapa strategi. Strateginya adalah bagaimana mencari masa sebanyak mungkin. Mencari masa atau politik sebanyak mungkin tentunya juga membutuhkan dana semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kaitannya kita itu partai tertua. Partai tertua, tapi hari ini kita di elementary threshold paling bawah. Perlu kita semua kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Bagaimana kita membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai ini. Yang saya itu sampai hampir setiap malam saya itu keluyuran Pak, membangun komunikasi, membangun silaturahmi dengan teman-teman dengan lintas tidak cuma di P3. Dalam rangka apa? Dalam membangun silaturahmi. Kalau kita bicara kekuatan finansial, tentunya secara logika standar dengan partai yang besar kita menentukan. Tapi ada kekuatan yang kita itu kadang lupa bahwa kepercayaan publik itu tidak semata-mata ditentukan dengan finansial. Ada teori ketika high trust, low cost. High trust itu kepercayaan tinggi, maka low cost biaya akan rendah. Dan sebaliknya, ketika low trust, kepercayaan panjenengan rendah, maka high cost. Ketika kepercayaan kita itu rendah di bawah, kita itu saya mengangkat keduren atau mengangkat kerja bakti, undang ngobrol atau tentengan, kemudian kita nyalek, itu biayanya jauh lebih tinggi. Lalu dan atau mangkat, ya gitu. Ini fakta-fakta ini sosial untuk politik yang perlu kita bangun dari sekarang. Maka kita hari ini harus merubah mindset gerakan. Nah, masalah ideologi oke lah. Tidak perlu dilakukan kita partai Islam, kita asasi Islam, tambah Ka'bah, segala ulama. Tapi faktanya hari ini kekuatan ekonomi jauh lebih mengembang dari cuma sebatas ideologi politik. Sebuah ironi ketika kemarin dari angkringan tengah jangkau ini, angkringan kucingan. Ini kok untuk lari-lari dominan atau jajan tanggal mas masih kantor nopo P3 itu usianya 20. Saya dengar sendiri di sebelah saya P3 itu nopo. Ini ironi betul. Ini saya sepuh-sepuh Pak saya waktu saya dulu darah dan air mata kita korbankan di partai ini. Generasi penerus kita tidak ini kantor nopo. P3 itu nopo. Maka perlu kita totalitas dalam membangun kebersamaan. Kalau tadi lihat apa? Dan saya sekarang medsos banyak. Moga kita satukan barisan, satukan soft bahasanya sholat, satukan soft. Untuk bagaimana kita membangun komunikasi internal lebih diintenskan komunikasi. Sementara publik juga iya. Yang saya bengkel kulon itu tak gambar Ka'bah. Ya, pas lewat bengkel itu ngajak gambar Ka'bah. Ngajaknya soto cukup ramai dan bakso. Itu nak yang samudra itu sedang bersama gambar Ka'bah. Niki psikologi nyata dalam rangka membangun ini. Nak perlu Ka'bah mau P3 kampung pasang gambar Ka'bah. Niki mau bola-balik mau P3 itu isi sama P3. Garis titik. Dan kamar perempatan dosa bendera tidak pernah lepas. Dan hari ini kita butuh itu.